Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita panjang umur, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan izin, memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa bertemu dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat dinanti-nanti oleh kaum muslimin, bulan yang sering dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan sebuah keberkahan dan limpahan pahala di dalamnya. Oleh karenanya, banyak manusia kita semua lalai dari yang namanya mengingat nikmat akan kesehatan dan waktu luang. Oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ni'matani maqulun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang sering kali manusia lupa di dalamnya adalah nikmat sehat dan waktu luang. Nikmat kesehatan karena Allah Subhanahu wa taala masih melindungi kita dari apa yang kita inginkan, dan bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, sebuah bulan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulqat abwabun nar, wa suffidatish syayatin." Sebuah bulan yang tatkala bulan tersebut datang, maka pintu-pintu surga semuanya dibukakan. Dengan makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk sarana beribadah. Allah semuanya buka, dari sedekah, salat, bahkan berpuasa Allah Subhanahu wa taala buka. Bahuli abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka Allah Subhanahu wa taala berusaha meminimalisir adanya perbuatan maksiat. Karena kita sepanjang hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tersibukkan dengan puasa ini, sehingga tatkala kita ingin bermaksiat itu merupakan sebuah kemungkinan yang sangat minimal. Wasufidati syayatin, dan para setan dibelenggu. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala membelenggu para setan dengan artian bahwasanya para setan tersebut tidak bisa bebas mengganggu anak manusia karena mereka disibukkan oleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang sangat penting yang perlu kita semua introspeksi diri, bahwasanya mumpung masih di awal-awal ini, kita berusaha untuk selalu memperbarui niat. Kita mengintrospeksi niat kita tatkala menjalankan ibadah puasa ini. Kita harus ingat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat," bahwasanya amalan itu tergantung pada niatnya. Tatkala kita niat puasa ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan mengampuni dosa mereka yang telah lalu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman, mengimani bahwasannya ibadah tersebut murni disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu pula sebaliknya, jangan sampai ibadah kita ini, puasa ini, kita hanya jadikan sebagai program tahunan, acara tahunan atau rutinitas biasa. Karena itu akan berefek pada tidak diterimanya amal ibadah kita, yaitu puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda pula, "Malam yada' qaula zur wal amala bih." Barang siapa yang belum bisa meninggalkan, yaitu perkataan sia-sianya, perkataan yang kurang bagus, wal amala bih, dan mengerjakan amalan-amalan yang kurang bagus pada bulan-bulan yang lainnya, wal jahl, dan melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang enggak punya ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yada' qaula zur wal amala bi wal jahla, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dia meninggalkan makanan dan minumannya. Karena kita mumpung masih di hari kedua ini,
kita terus introspeksi puasa kita. Apakah makin hari makin bagus, atau malah sebaliknya, tatkala kurang bagus, masih ada hari ketiga, kita perbaiki semaksimal mungkin. Tatkala kita sudah merasa bagus, maka pertahankan ibadah tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwasanya mari kita pada bulan puasa ini, ya, kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa orang yang berpuasa itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah puasa, dari kewajiban puasa, kemudian keringanan bagi mereka yang tidak melaksanakan puasa. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jikalau ada hambaku wahai Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwasanya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permintaan hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka mintalah kepadaku. Anjurkan kepada kita, mintalah kepadaku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarshudun, agar kalian semua mendapat petunjuk. Dari ayat ini para ulama mengambil sebuah kesimpulan bahwasannya dengan puasa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu berdoa. Ya, kita gunakan waktu-waktu kita gunakan waktu berbuka, ya, kesempatan untuk berdoa. Kita sempatkan doa apa saja yang kita minta kepada Allah, terutama agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita ampunan, yang keselamatan dari wabah yang melanda kita saat ini. Semoga ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun kajian kita atau belajar kita pada sore hari ini, setelah kita menyelesaikan kitab kemarin, yaitu salah satu karangan dari Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu berkaitan dengan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Meskipun kita hanya membaca muqaddimah dan langsung loncat pada bulan Sya'bannya, ya tidak mengapa, insya Allah itu sudah cukup sebagai bekal kita untuk mengetahui secara global seperti apa hakikat bulan Sya'ban tersebut, ya, dari amalan-amalan yang paling dianjurkan untuk diamalkan sampai hal-hal yang harus kita ketahui berkaitan dengan bulan Sya'ban. Insya Allah di hadapan kita ini ya sudah ada kitab yang keluar cetakan tahun 2019. Kalau nggak salah ingat, ini 2019 April, jadi masih awal, 2019 awal. Nah, kitab judulnya Sifat Ibadur Rahman, yaitu sifat-sifat ibad, yaitu jamak dari abd, yang artinya hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan agar kita mengetahui bagaimana sifat-sifat seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hamba, status hamba, terutama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan status yang sangat mulia. Tatkala kita menisbatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memuliakan sesuatu yang dinisbatkan tersebut. Misalnya masjid atau bait, al-bait, yaitu artinya rumah. Tatkala kita menisbatkan al-bait kepada lafzul jalalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan merubah status al-bait tersebut menjadi sangat mulia. Baitullah menjadi rumah Allah. Begitu pula abd, yaitu hamba. Artinya hamba sendiri tatkala disebutkan kepada lafzul jalalah Allah, maka akan merubah status hamba tersebut, yaitu Abdullah menjadi hamba Allah. Ya, di sini Ibadur Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman, yang mana Ar-Rahman sendiri merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan agar kita mengetahui bagaimana sifat-sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Qasim Al-Badr. Ya, kita semua tahu bahwasanya beliau rutin datang ke Indonesia, bahkan beliau sering mengisi pengajian atau tabligh akbar di Masjid Al-Istiqlal. Ya, beliau merupakan profesor bidang akidah di Universitas Islam Madinah. Begitu juga beliau termasuk pengajar tetap Masjid Nabawi yang memiliki seorang ayah yang masih hidup sampai sekarang. Ya, di situ namanya Abdul Muhsin. Beliau
merupakan ayah dari penulis ini, yaitu Syekh Abdul Razak, yang mana Syekh Abdul Muhsin sendiri merupakan ahli hadis yang berguru kepada Syekh Albani, Syekh Ibnu Baz, Utsaimin. Ya, beliau masih hidup sampai sekarang, yang dinisbatkan atau beliau dinobatkan sebagai seorang ahli hadis di kota Madinah hingga saat ini. Ya, beliau menulis ini, ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau dan selalu menjaga beliau hingga waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kemudian kita langsung saja menduduki atau melanjutkan pada muqaddimah. Ya, di situ di halaman 5. Itu halaman pertama, halaman 5. Kita baca dalam pelajari bersama, kita baca apa yang bisa kita pahami Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmunya untuk bisa belajarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, alhamdulillah. Di sini penulis melanjutkan dengan setelah judul tersebut ucapan bismillah, iktidaan bi kitabillah, dalam rangka mengikuti Al-Qur'an, itu kitabullah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengikuti Al-Qur'an. Wa iktidaan bi kitabi Rasulillah, dan mengikuti yaitu surat-surat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kirimkan kepada raja-raja kafir tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Beliau sempat mengirimkan surat-surat yang ditujukan kepada raja-raja pada zaman tersebut, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahului suratnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga tabarrukan bi asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Kalimat bismillah tersebut kita dalam rangka meminta keberkahan agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita kerjakan. Oleh karenanya kita tidak mengapa, yaitu meminta keberkahan dari asma Allah Subhanahu wa taala, termasuk bismillahirrahmanirrahim. Kita mengharap dengan amalan ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi amalan kita. Alhamdulillah, beliau mendahului tulisannya dengan kalimat alhamdulillah, karena memang hal ini dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun itu, maka kalimat yang terpenting yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang berhak kita syukuri. Tidak ada zat berhak kita bersyukur kepadanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah. Ya, salawat, doa dan keselamatan semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW selaku suri tauladan, selaku nabi kita, yaitu Nabi Khairul Bashar, sebagai manusia yang paling mulia. Kita sebagai umatnya sangat harus mendoakan Nabi SAW. Doanya bagaimana? Seperti dicontohkan dalam kitab ini, yaitu dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW itu sendiri mensifati bakhil kepada orang-orang yang tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, al-bakhilu min ummati man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaih. Orang yang bakhil di kalangan para umatku itu adalah orang yang tatkala namaku disebutkan, akan tapi dia tidak mau bersalawat kepadaku. Maka kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang paling terdepan dalam mengungkapkan cinta kita kepada Muhammad SAW, tentunya dengan tata cara yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, dan kepada orang-orang keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang bersamanya, amma ba'du, yaitu dan setelahnya. Fa inna maqamal ubudiyyati lillahi maqamun 'azimun, karena sesungguhnya kedudukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah maqam, kedudukan yang sangat mulia atau yang sangat agung. Sesungguhnya penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kedudukan yang sangat tinggi. Penghambaan seorang makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, ad-dull wa tadarru, yaitu menghinakan diri
dan mengkerdilkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan status yang paling bagus atau kedudukan yang paling utama. Bal huwa asyraful maqamat allati imtadahallahu biha anbiya'ahu wa awliya'ah. Bahkan huwa kembali ke maqamal ubudiyah. Bahkan dia merupakan kedudukan yang paling utama dari seluruh kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala memuji dengannya para nabinya dan para walinya. Nabi Allah Subhanahu wa taala memuji rasul-rasulnya, nabi-nabinya dikarenakan ubudiyah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ubudiyah itu sendiri merupakan kedudukan yang paling tinggi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji nabinya, memuji rasulnya, wa auliya'ahu, dan para wali-walinya. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memuji para wali-walinya dikarenakan mereka menjadikan kedudukan mereka sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman menjelaskan tentang aulia, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu la khaufun alaihim, mereka tidak pernah takut. Mereka tidak pernah takut dalam artian menghadapi sesuatu yang akan datang. La khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka juga tidak bersedih atas apa yang telah mereka lewati. Ya, jikalau mereka pernah melakukan suatu hal yang kurang bagus, mereka tidak bersedih, akan tetapi menjadikan itu sebagai cambuk buat mereka untuk selalu menjadikan sesuatu yang akan datang itu sesuatu hal yang lebih baik. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Yaitu mereka orang-orang yang beriman. Wattaqun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah wali Allah Subhanahu wa taala. Wa adhafa ahlaha li nafsihi fi ayatin adidah, dan Allah Subhanahu wa taala menyandarkan yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala ibadur rahman li nafsihi untuk dirinya fi ayatin adidah dalam ayat yang sangat banyak. Dalam rangka apa? Tasrifan lahum wa ta'liyatan limaqamihim, dalam rangka memuliakan mereka, yaitu memuliakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut, wa ta'liyatan limaqamihim, dan untuk meninggikan derajat mereka. Ya, karena kita sudah jelaskan bahwasanya tatkala ubudiyah, penghambaan itu disandarkan kepada lafzul jalalah, itu akan menunjukkan ketinggian dan kemuliaan hal tersebut. Ya, sebagai tadi kita jelaskan bahwasanya al-bait itu berarti rumah biasa. Tapi tatkala al-bait disandarkan kepada lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menunjukkan keutamaan status rumah tersebut yang berubah menjadi baitullah. Begitu juga seorang hamba tatkala disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka statusnya akan berubah menjadi Abdullah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waqad dzakarallahu azza wa jalla li ahli hadzal maqam asy-syarif awsafan adidah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan untuk yaitu sifat-sifat untuk kedudukan ini, kedudukan yang mulia ini, sifat-sifat yang sangat banyak. Bahwasanya seperti apakah mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala mencantumkan, menjelaskan seperti apakah ubudiyah para nabi dan para rasul tersebut di tempat atau keadaan dalam ayat yang sangat banyak. Wasamatin mubarakah, dan nama-nama yang penuh keberkahan, fi nususin katsirah, dalam ayat-ayat yang sangat banyak, ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang sangat banyak. Liyajtahidal muslimu fil ittisafi biha. Ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala mencantumkan, menjelaskan bahwasanya inilah, ya ini loh, yaitu sifat-sifat ibadur rahman. Ini loh kedudukan mereka. Ini loh nabi dan para rasul. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tersebut? Liyajtahidal muslimu fil ittisafi biha, agar seorang muslim itu berusaha, yaitu mengerahkan tenaganya,
mengerahkan kesempatannya untuk bisa mencontoh seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada mereka. Ya, karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat tersebut agar kita, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontoh apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan. Bahkan salah seorang ahli syair pernah mengatakan, tashabbahu in lam takunu mithlahum. Serupakanlah mereka, yaitu serupailah mereka jikalau kalian belum bisa seperti mereka. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena sesungguhnya menyerupai orang-orang soleh itu terdapat sebuah keberuntungan. Ya, kita belum bisa menjadi seperti Abu Bakar, kita belum bisa menjadi seperti Utsman, Umar, Ali, akan tapi kita dianjurkan untuk bisa sedikit demi sedikit mencontoh mereka. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena sesungguhnya tatkala kita berusaha mencontoh sedikit demi sedikit, membangun anak tangga satu demi satu untuk bisa mencontoh para panutan tersebut, ketahuilah bahwasanya di situ terdapat sebuah keberuntungan yang dapat kita raih. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini sifat-sifatnya seperti ini, ya agar kita bisa menjadi seperti mereka. Jikalau belum bisa menjadi seperti mereka, maka kita sedikit demi sedikit mencontoh apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Wal amali bimuqtadhaha, dan mengamalkan apa yang dikandung dengan dari ayat tersebut. Ya, ayat tersebut menceritakan tentang apa? Menjelaskan tentang apa? Ya, jikalau sebuah perintah, maka kita harus mengamalkan apa yang diperintahkan. Akan tapi jikalau ayat tersebut mengandung sebuah larangan, maka kita diperintahkan untuk menjauhinya secara total dari ayat tersebut. Liyana lal maqamar rafi, agar kita semua agar kita semua dapat menggapai kedudukan yang tinggi tersebut. Ya, tujuannya agar kita berusaha mencontoh apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Apakah keuntungannya kembali kepada Allah? Tidak. Keuntungannya kembali kepada diri kita sendiri. Liyana lal maqamar rafi', agar kita bisa meraih kedudukan yang tinggi tersebut, yaitu kedudukan seperti Nabi dan para Rasul, seperti orang-orang soleh. Ya, kita agar bisa mencapai apa yang mereka dapatkan. Wasyarafal kabir inda rabbil alamin, dan kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita hidup ini tidak ada tujuannya kecuali untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita hidup di dunia ini tidak ada tujuannya kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencontoh para rasul, mencontoh para nabi, mencontoh para orang-orang soleh, mencontoh para ulama. Ya, tujuan kita hidup hanya seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara tegas menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwasanya tidak ada tujuan aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Tatkala kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu adanya seorang suri tauladan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita seperti apa sifat-sifat ibadur rahman tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya kedudukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kedudukan yang sangat mulia, yaitu kedudukan para nabi dan para rasul. Kemudian di bawahnya, wa min abrazil mawadhi' allati dzakarallahu fiha awsafa ibadahul mu'minin fi siyaqin wahid. Bahwasanya termasuk di antara ayat yang paling populer atau ayat yang paling menonjol di antara ayat-ayat yang lain, yang mana ayat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalamnya awsafa ibadi, yaitu sifat-sifat para hambanya yang beriman pada satu fi wahid, pada satu bentuk kalimat, ma jaa fi khawatim suratil Furqan, yang datang pada akhir khawatim itu jamak dari khotimah, yang mana model ayat tersebut datang di akhir-akhir surat Al-Furqan. Ya, Allah Subhanahu wa taala
sebutkan secara gamblang di situ bahwasanya bagaimanakah sifat ibadur rahman pada akhir dari surat Al-Furqan. Haitsu dzakara thamaniyata awsafin, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat tersebut 8 sifat. Pada ayat tersebut, pada akhir-akhir surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada 8 sifat, yang mana sifat tersebut yaitu sifat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahman. Bada'aha biqaulihi azza wa jal, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan atau mulai permulaan ayat tersebut dengan firman-Nya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu alladzina yamshun, tatkala mereka berjalan 'alal ardi, di atas bumi itu hauna, mereka tenang, tunduk, tawadhu. Ya, nah Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita, memberikan alamat dengan kata ibadur rahman, bahwasanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu ciri-cirinya tatkala mereka berjalan di atas bumi. Ya, al-ard di situ artinya tanah. Alal ardi hauna, mereka berjalan di atas muka bumi itu dengan tenang, dengan adem, ayem, ya enak jalannya, dengan tunduk dan tawadhu. Kemudian di situ melanjutkan, wa fi hadza dalalatun ala 'azimi ikhtisasihim. Dengan ayat ini merupakan sesuatu yang sangat agung atas kekhususan mereka. Bima dalla 'alaihi hadzal ismi, dengan apa-apa yang ditunjukkan kepada mereka dengan nama ini. Ya, ibadur rahman ini merupakan sesuatu nama yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, yang akan Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri-cirinya nanti. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nama terbaik nih kepada hamba-hambanya. Min alaihi hadzal ismin ma'anir rahmah, yang mana nama ini, ibadur rahman ini, merupakan sebuah nama yang di dalamnya terdapat nama ar-rahmah atau makna ar-rahmah, yaitu kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menyandarkan hamba-hambanya dengan nama Allah ar-Rahman tersebut dalam rangka bahwasanya inilah hamba-hambaku yang disematkan dengannya sifat-sifat rahmah. Mereka sebagai hamba yang penuh dengan kasih sayang. Fabi rahmatihi hadahum lil iman. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka, petunjuk kepada mereka untuk iman, dalam rangka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbahum ala ta'atir rahman, dan Allah Subhanahu wa taala mengayomi mereka, mengatur mereka, mengayomi mereka untuk taat kepada Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa husni taqarrubihi ilaihi, dan untuk menjadikan taqarrub dia, pendekatan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik pendekatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat tersebut untuk mendekatkan mereka kepada keimanan, untuk mendekatkan kepada mereka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendekatkan pendekatan mereka agar menjadi pendekatan yang bagus, pendekatan yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kemudian thumma addada sifatahu kullu sifatin mabdu'atin biqaulihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifatnya. Setiap sifat dimulai dengan firman-Nya walladzina, yaitu merekalah orang-orang yang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada setiap ayatnya akan mencantumkan walladzina, yaitu orang-orang, dalam rangka dengan tujuan bahwasanya Allah ingin menjelaskan seperti inilah sifat-sifat mereka, yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat walladzina pada setiap ayatnya nanti. Wa khatamallahu hadas siyaqal karima bi dzikri ma a'adduhu lahum min thawabin 'adzim wa ajrin jazil. Dan Allah Subhanahu wa taala menghatamkan, menutup, yaitu firman-Nya yang mulia dengan menyebutkan pahala yang besar untuk mereka.
Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya nanti dengan sebuah janji pahala yang besar bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan itu semuanya. Wa ajrin jazil, dan pahala yang sangat deras, yang sangat banyak kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mencontoh seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Wa jadirun bi kulli muslimin, maka dianjurkan bagi setiap muslim yas'a fi najati nafsihi, untuk berusaha memberhasilkan dirinya, wa sa'adatiha ayat ta'ammal sifat ibadur rahman, untuk meresapi sifat-sifat ibadur rahman itu seperti apa, allati waradat fi hadzal siyaq, yang datang pada firman Allah Subhanahu wa taala yang al-mubarak, yang penuh berkah, fa ya'rifaha ma'rifatan jayyidan, agar seorang hamba itu mengetahui seperti apa sifat-sifat tersebut dengan pengetahuan yang sangat baik. Tsumma yas'a ba'da dzalika fi tahqiqiha ala akmali wajhin, kemudian setelah itu berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk berusaha merealisasikan sifat-sifat tersebut dengan usaha yang maksimal. Nah, insyaallah Subhanahu wa taala ini yang bisa kita baca muqaddimah. Insyaallah pada pertemuan depan kita akan membahas sifatul ula, yaitu sifat yang pertama. Seperti apakah sifat tersebut? Ya, insyaallah Subhanahu wa taala kita akan baca, kita akan pelajari bersama pada pertemuan depan, yaitu di halaman yang ke-7. Naam, wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Naam.